Salam, perkenalkan nama saya Bernard Buruhawu, NIM 1120052, Prodi Manajemen. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan laporan yang berjudul Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan pada periode 2021 sampai 2022, studi kasus pada subsektor industri dasar dan kimia, perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Dimasuk kita latar belakang, di mana masalah penelitian ini adalah terhadap penurunan rasio harga saham pada tahun 2021 dan 2022. Karena adanya penurunan rasio harga saham perusahaan akan dianggap buruk oleh investor karena rasio harga saham perusahaan mencerminkan nilai perusahaan tersebut. Ada pula pertanyaan penelitian di mana bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Tujuan penelitian untuk mengetahui profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Ada pula manfaat penelitian, yaitu untuk mendukung penelitian sebelumnya dan memberikan manfaat praktis. Ada dua teori yang saya gunakan, yaitu teori sinyal dan teori keagenan, di mana teori sinyal itu berdasarkan pada asumsi bahwa informasi yang diterima oleh masing-masing pihak tidak sama. Teori keagenan merupakan teori yang muncul tak kala kegiatan bisnis tak selalu dikelola langsung oleh pemilik entitas dan hal ikhwal manajemen diserahkan kepada agen. Kita masuk pada profitabilitas, di mana profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Jadi H1-nya profitabilitas berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Kita masuk dalam metode penelitian. Jenis penelitian yang saya lakukan itu, jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kuantitatif. Artinya, penelitian ini mengutamakan pengujian teori melalui pengukuran variabel dan hitungan angka, serta menggunakan prosedur statistik dalam melakukan analisis data. Kita masuk dalam populasi dan sampel, di mana populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah 73 perusahaan pada subsektor industri dan kimia dalam Bursa Efek Indonesia. Kita masuk dalam teknik pengumpulan data, di mana ada teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Selanjutnya, kita masuk ke dalam teknik analisis data. Dalam menganalisis data, peneliti memakai program SPSS untuk memberikan jawaban atas masalah dibahas dalam judul penelitian. Maka peneliti melakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu sebelum melakukan pengujian hipotesis. Pengujian asumsi klasik terdiri atas uji normalitas, uji multikorealitas, uji heteroskadisitas, dan uji autokorelasi. Di mana uji normalitas ini adalah salah satu uji asumsi klasik yang dilakukan untuk menguji apakah error data sudah terdistribusi normal. Data dikatakan normal apabila sig lebih besar dari alfa atau nilai signifikan yang digunakan adalah 0,05. Namun apabila data tidak terdistribusi normal, dapat dilakukan pengobatan dengan menggunakan metode Monte Carlo, transformasi data, dan logaritma. Dan apabila semua pengobatan sudah dilakukan dan data tidak berdistribusi normal, maka data harus menguji menggunakan uji non-parametrik, yaitu uji Friedman. Dalam uji Friedman ini saya menggunakan uji Friedman karena uji yang dilakukan untuk mengetahui perbedaan dari dua kelompok sampel yang saling berhubungan, serta untuk menguji hipotesis komparatif sampel yang berpasangan. Kita masuk hasil dan pembahasan, di mana berdasarkan hasil uji Friedman pada tes statistik dapat dilihat bahwa C-square dihitung lebih kecil daripada C-square tabel, yaitu Rp3.841. Hal ini menunjukkan bahwa ROI tidak memiliki pengaruh terhadap PBV, yang artinya jika nilai ROI perusahaan naik
maka nilai perusahaan tidak ikut naik. Demikian karena ROE tidak memiliki hubungan dengan PBV. Nah, kita masuk di uji Friedman terhadap ROE terhadap PBV, di mana berdasarkan uji Friedman pada tes statistik dapat dilihat bahwa C-square yaitu sebesar Rp15.360. Hal ini menunjukkan bahwa ROE memiliki pengaruh terhadap PBV, yang artinya nilai ROE perusahaan naik, maka nilai perusahaan juga mengalami kenaikan karena ROE memiliki hubungan dengan PBV. Kita masuk di kesimpulan. Berdasarkan hasil uji Friedman, ROE terhadap PBV dapat dilihat bahwa ROE tidak memiliki pengaruh terhadap PBV atau nilai perusahaan, sehingga disimpulkan bahwa jika ROE naik, maka nilai perusahaan tidak akan ikut naik. Sedangkan pada uji Friedman, ROE terhadap PBV atau nilai perusahaan dapat dikatakan bahwa ROE memiliki pengaruh terhadap PBV, sehingga apabila ROE perusahaan positif, nilai perusahaan akan ikut naik, sehingga salah satunya adalah pengaruh signifikan negatif terhadap nilai perusahaan. Mungkin hanya itu video dari saya. Sekian dan terima kasih.